Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan penilaian saham yang disusun oleh saya sendiri, Ardana Ayu Andiyati, dengan NIM 19030208 dan rekan saya Hindini Keputri dengan NIM 190302 109. Sebelum kita masuk pada materi pendekatan penilaian saham biasa, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti saham itu dan apa saja jenis-jenis saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika kita memiliki atau membeli saham, berarti kita memiliki hak kepemilikan atas perusahaan. Maka dari itu, kita juga berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Untuk jenis-jenis saham, ada dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang sangat populer di pasar modal karena saham jenis ini adalah saham yang dapat menerima dividen setiap tahun jika perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Pada saham biasa atau common stock ini, pemilik saham memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Untuk saham preference sendiri mempunyai hak lebih istimewa dibandingkan dengan saham biasa, karena jika di kemudian hari perusahaan mengalami kebangkrutan, para pemegang saham jenis ini akan mendapatkan hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa, dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Saham preferen memiliki ciri-ciri umum pada tagihan terhadap aktiva dan pendapatan yang memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Penilaian saham sendiri berguna untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena beberapa alasan. Yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo. Yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nilai saham biasa ini ditentukan berdasarkan nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan saham biasa pada masa yang akan datang. Arus kas investasi saham. Untuk menentukan nilai atau harga saham saat ini, kita harus memprediksi beberapa harga saham pada akhir satu periode tertentu atau P1 dan dividen pada akhir periode atau D1. Besar kecilnya harga saham pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah profitabilitas, leverage keuangan, leverage operasi, kelompok industri, dan lain-lain. Lalu faktor eksternal sendiri terdapat kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar, kondisi politik, dan lain-lain. Misalkan Anda mempertimbangkan membeli satu lembar saham pada hari ini, Anda merencanakan untuk menjual kembali saham tersebut 1 tahun kemudian dengan harga Rp7.000 per lembar saham.
Anda memprediksi saham tersebut akan membayarkan dividen pada akhir tahun sebesar Rp1.000 per lembar saham. Jika Anda mensyaratkan tingkat keuntungan sebesar 25% atas investasi saham tersebut, berapa harga saham yang bersedia Anda bayar? Rumus dari nilai atau harga saham sekarang adalah D1 plus P1 dibagi 1 plus R. D1 sendiri adalah dividen kas yang dibayarkan pada akhir periode yang diketahui sebesar Rp1.000. Kemudian P1 adalah harga pada satu periode waktu yang akan datang, diketahui Rp7.000. Kemudian R adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan pasar atas investasi sebesar 25%. Lalu D1 plus P1 1000 plus 7000 dibagi dengan 1 plus 25% atau jika didesimalkan 0,25 adalah Rp6.400. Jadi nilai atau harga saham sekarang adalah Rp6.400. Rp6.400 ini merupakan harga saham yang bersedia untuk Anda bayar. Pendekatan dividen tetap atau zero growth dividend. Pada pendekatan dividen tetap ini menganggap bahwa besar dividen kas yang dibayarkan perusahaan tetap setiap tahunnya. Maka dari itu, pendekatan ini lebih tepat untuk menentukan nilai saham istimewa atau preferred stock daripada saham biasa atau common stock. Berdasarkan pendekatan ini, maka nilai atau harga saham dapat dihitung dengan rumus PO sama dengan D dibagi R dengan keterangan PO adalah nilai atau harga saham sekarang, D adalah dividen, kemudian R adalah tingkat keuntungan. Contoh, perusahaan global mempunyai kebijakan pembayaran dividen yang tetap setiap tahun sebesar Rp1.000 per saham. Jika tingkat keuntungan diisyaratkan sebesar 20%, berapa nilai saham tersebut? PO sama dengan D-nya adalah 1000, kemudian R-nya adalah 20%, PO sama dengan D dibagi R, 1000 dibagi 25% atau didesimalkan 0,25 sama dengan 5.000 per saham. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap atau constant growth dividend. Pendekatan ini beranggapan bahwa suatu perusahaan akan membayarkan dividen kas setiap tahunnya dengan pertumbuhan yang tetap. Ilustrasikan jika DO merupakan besarnya dividen yang baru dibayarkan perusahaan, maka dividen pada tahun yang akan datang atau D1 dapat dirumuskan dengan DT sama dengan DO dikali 1 plus G pangkat T, dengan keterangan DT adalah dividen pada tahun yang akan datang, kemudian DO adalah besarnya dividen yang akan dibayarkan, kemudian G sendiri adalah pembayaran dividen dengan pertumbuhan yang tetap, kemudian T adalah tahun dividen yang akan datang. Pertumbuhan dividen yang tidak tetap atau non-constant growth dividend. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih mendekati kenyataan. Karena dividen kas yang dibayarkan perusahaan tidak ada yang tetap sepanjang waktu. Demikian juga tidak ada perusahaan yang membayarkan dividen dengan pertumbuhan yang tetap sepanjang waktu. Karena pada umumnya, dividen kas yang dibayarkan perusahaan dari waktu ke waktu akan berfluktuasi tergantung pada kebijakan dividen dan besar kecilnya laba perusahaan tersebut. Komponen tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau required rate of return.
Pada tingkat ini, keuntungan yang diisyaratkan dianggap sebagai suatu hal yang telah ada. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan mempunyai dua komponen, yaitu besarnya dividen yield karena dihitung dari arus dividen kas yang diharapkan dibagi dengan harga saham sekarang. Lalu yang kedua, komponen tingkat pertumbuhan dividen juga merupakan pertumbuhan harga saham yang dapat diartikan sebagai capital gain yield yang merupakan tingkat pertumbuhan nilai investasi. Sebagai contoh, saham suatu perusahaan dijual hari ini dengan harga Rp2.000 per saham. Dividen tahun pertama sebesar Rp100 per saham dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% per tahun. Hitung tingkat keuntungannya. R sama dengan dividend yield plus capital gain yield. R sama dengan D1 dibagi PO plus G. D1 sama dengan Rp100, PO sama dengan Rp2.000, G-nya sama dengan 10%. Jadi D1 dibagi PO plus G adalah 100 dibagi 2000 ditambah 10% sama dengan 5% plus 10% sama dengan 15%. Jadi tingkat keuntungannya adalah 15%. Ciri-ciri saham biasa. Ciri-ciri saham biasa ini dapat dilihat dari hak pemegang saham. Yang pertama adalah memiliki hak untuk memilih direksi. Secara konseptual, struktur suatu perusahaan mengasumsikan bahwa pemegang saham memilih direksi, yang kemudian bertugas merekrut manajemen untuk melaksanakan arahannya. Oleh karena itu, pemegang saham mengendalikan perusahaan melalui hak untuk memilih direksi. Direksi biasanya dipilih pada rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan secara tahunan secara ideal, biasanya satu saham satu suara atau one share one vote. Kemudian yang kedua, hak untuk memperoleh secara proporsional dividen yang dibayarkan. Yang ketiga, hak untuk memperoleh secara proporsional sisa aktiva setelah dikurangi dengan utang jika perusahaan dilikuidasi. Yang keempat atau yang terakhir, hak untuk memberikan suara pada rapat umum pemegang saham yang membahas masalah-masalah yang sangat penting. Jadi ciri-ciri saham biasa ini tentu berbeda dengan saham preferred atau saham istimewa. Namun kadang-kadang juga pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh secara proporsional saham yang dijual oleh perusahaan. Hal ini disebut dengan preemptive right. Preemptive right adalah hak istimewa pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan dengan membeli secara proporsional saham biasa baru atau sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa dengan proporsi kepemilikan yang telah ada. Sebagai contoh, seorang pemegang saham mempunyai 100 lembar saham suatu perusahaan. Perusahaan tersebut merencanakan untuk menerbitkan saham biasa baru yang menambah jumlah saham perusahaan yang beredar sebesar 10%. Jika pemegang saham memiliki preemptive right, maka untuk mempertahankan porsi kepemilikan perusahaan pemegang saham tersebut harus diberikan hak untuk membeli sebanyak 10 lembar saham baru yang akan diterbitkan perusahaan. Setelah diberikan hak preemptive right, kemungkinan juga perusahaan akan memberikan hak value of right, yaitu suatu hak yang memungkinkan pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kemudian dividen dengan karakteristik dividen yang diumumkan oleh Dewan Direksi perusahaan bukan merupakan kewajiban perusahaan. Lalu yang kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, dividen yang diterima masing-masing pemegang saham merupakan pendapatan bagi pemegang saham dan
pajak yang dikenakan harus ditanggung oleh pribadi atau pemegang saham sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vini Nike Putri. Saya akan menjelaskan pasar saham atau bursa efek. Perusahaan yang membutuhkan dana dalam bentuk ekuitas atau modal sendiri dapat diperoleh melalui penerbitan saham. Pasar saham juga disebut dengan bursa efek atau pasar modal, yang terdiri dari pasar primer atau pasar perdana dan juga pasar sekunder. Di dalam pasar primer atau pasar untuk saham yang baru pertama kali diterbitkan oleh emiten, dijual kepada investor melalui penjamin emisi. Proses penawaran saham di pasar perdana juga dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau IPO. Harga jual saham yang ditawarkan di pasar perdana disebut dengan harga perdana. Kemudian ada dealers dan brokers. Di dalam pasar sekunder, saham baru yang telah dicatatkan dapat mulai ditransaksikan di antara para investor. Transaksi saham di pasar sekunder oleh investor melibatkan dealers dan brokers. Dealers adalah agen yang membeli atau menjual saham dari persediaan atau portofolio sahamnya sendiri. Pada harga berapa dealers ingin menjual sahamnya disebut dengan ask price, atau kadang-kadang disebut dengan ask atau offered atau juga offering price. Dan pada harga berapa dealers membeli saham investor disebut dengan bid price. Perbedaan antara ask price dan bid price disebut dengan spread, yang merupakan sumber keuntungan bagi dealers. Brokers merupakan agen yang mengatur transaksi antara para investor, dan brokers melakukan pembelian dan penjualan secara bersamaan untuk kepentingan pihak investor dan tidak memiliki persediaan saham. Jadi, perbedaan karakteristik antara dealers dan brokers adalah brokers melakukan transaksi saham tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan para investor. Sedangkan dealers melakukan transaksi saham untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya, mekanisme pemegang saham. Pelaksanaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Transaksi bursa yang terjadi antara lain karena yang pertama, kesalahan peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota bursa efek dalam rangka remote trading, kecuali kesalahan perangkat lunak Jakarta Stock Exchange Open Network Environment Client atau JONEC yang disediakan oleh bursa. Yang kedua, kelalaian atau kesalahan penanggung jawab pesanan dan perdagangan atau PJPP dalam melaksanakan penawaran jual dan atau permintaan beli ke JATS. Kemudian yang ketiga, kelalaian atau kesalahan Information Technology Officer for Remote Trading dalam pengoperasian peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota bursa efek. Kemudian yang keempat, adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui peralatan penunjang dan atau aplikasi anggota bursa efek. Pesanan nasabah. Pesanan yang dapat dilaksanakan di bursa oleh anggota bursa adalah hanya pesan terbatas, yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot. Efek atau kelipatannya yaitu 500 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan. Kemudian auto rejection. Harga penawaran jual atau permintaan yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Adapun batasan auto rejection yang berlaku saat ini.
Pertama, harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp50. Kedua, harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20 di atas acuan harga atau 10 di bawah acuan harga. Jadi penerapan auto rejection terhadap harga di atas untuk perdagangan saham hasil penawaran umum yang untuk pertama kalinya diperdagangkan di bursa. Acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke JATS dalam perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai ditentukan sebagai berikut. Pertama, menggunakan harga pembukaan yang terbentuk pada sesi pra-pembukaan. Yang kedua, menggunakan harga penutupan di pasar reguler pada hari bursa sebelumnya apabila opening price tidak terbentuk. Yang ketiga, dalam perusahaan tercatat melakukan tindakan korporasi, maka selama 3 hari bursa berturut-turut setelah berakhirnya perdagangan saham yang memuat hak di pasar reguler, acuan harga di atas menggunakan previous price dari masing-masing pasar reguler atau tunai. Kemudian satuan perubahan harga atau fraksi. Besar kecilnya perubahan harga saham tergantung pada fraksi harga masing-masing saham. Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga berlaku untuk 1 hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya jika harga penutup berada pada rentang harga yang berbeda. Selanjutnya, pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga, dan ketentuan auto rejection. Seluruh penawaran jual dan permintaan beli yang tidak teralokasi di pra-pembukaan akan diproses secara langsung atau tanpa memasukkan kembali penawaran jual atau permintaan beli pada sesi 1 perdagangan, kecuali harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batasan auto rejection. Pasar reguler. Jadi penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan yang pertama, prioritas harga. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Yang kedua, prioritas waktu. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Selanjutnya, pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara yang pertama anggota bursa, yang kedua nasabah melalui satu anggota bursa, yang ketiga nasabah dengan anggota bursa, yang keempat anggota bursa dengan KPEI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian transaksi bursa. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga atau T+3. Yang kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek ke rekening anggota bursa yang berhak berada pada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti atau ACS, yang artinya alternate cash settlement,
yang besarnya ditetapkan sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai. Selanjutnya, penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar anggota per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, maka penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga setelah terjadinya transaksi, atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi. Khusus untuk hari bursa berakhir perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu, penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindahbukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin oleh KPEI. Kemudian biaya transaksi. Anggota bursa wajib membayar biaya transaksi kepada abursa, KPEI dan KSEI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa sebagai berikut. Jenis transaksi: pasar reguler biaya transaksi 0,03%, dana jaminan 0,01%, dan pajak PPN dan kewajiban perpajakan lainnya. Kemudian jenis transaksi pasar negosiasi dengan biaya transaksi 0,03% atau kebijakan bursa. Selanjutnya, jenis transaksi obligasi dengan biaya transaksi 0,005%. Dibayarkan ke bursa sebagai wajib pungut sesuai ketentuan yang berlaku. Minimum biaya transaksi yang harus dibayar anggota bursa adalah sebesar 2 juta per bulan, termasuk untuk anggota bursa dalam keadaan SPA-B-nya dibekukan. Pembayaran harus sudah efektif dalam rekening bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari kalender ke-12 di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja selanjutnya. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 1% setiap hari kalendernya terlambat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.